kita tanya sama mereka. Hai Kak. Hai. Kalian tahu nggak PMS itu apa? Nggak tahu. Emangnya PMS itu apa sih? Ternyata pada nggak tahu juga. Yuk kita lihat video selanjutnya. Oke. Kita bakal bahas hal penting banget nih buat remaja dan orang dewasa, yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Nah, tenang aja, kita bahasnya santai kok. Bukan buat nakutin, tapi biar kalian makin paham dan bisa jaga diri. Jadi guys, PMS itu penyakit menular seksual. Dari namanya aja udah jelas ya, yaitu penyakit yang bisa menular dari hubungan seksual yang tidak aman. Penyakit ini juga bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Biasanya menyerang langsung ke organ reproduksi, tapi juga bisa berpengaruh ke seluruh badan loh. Biar makin ngerti, nih contoh beberapa jenis PMS yang sering terjadi. Yang pertama, HIV atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan menyerang daya tahan tubuh. Kedua, sifilis atau sering disebut raja singa. Yang ketiga, gonore atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri. Keempat, chlamydia bisa bikin nyeri pas buang air kecil. Kelima, herpes digital biasanya muncul ruam atau luka di area kelamin. Yang keenam, HPV alias Human Papilloma Virus. Virus ini bisa bikin kutil kelamin dan bahkan kanker serviks loh. Nah, yang nomor 7 adalah penyakit trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit yang sangat kecil. Kedelapan adalah penyakit hepatitis B, yaitu bukan cuma nyerang hati aja, tapi bisa menular dari hubungan seksual. Kesembilan, candidiasis, jamur yang bisa menyebabkan gatal di area intim. Dan yang terakhir, granuloma inguinale yang bisa bikin luka di bagian kelamin. Ngeri kan? Tenang aja, semua penyakit itu bisa dicegah asal kita tahu caranya kok. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih seseorang bisa kena PMS. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman. Kedua, sering gonta-ganti pasangan. Ketiga, kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Keempat, pakai jaruman suntik barengan sama orang lain itu bahaya banget loh. Kelima, malas jaga kebersihan diri. Keenam, penularan dari ibu ke bayi saat hamil atau melahirkan. Kemudian penyebab yang nomor 7 adalah jarang banget buat periksa kesehatan. Kedelapan, ada lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Kesembilan, nggak pakai alat pelindung saat berhubungan. Dan ke-10, imun lemah jadi sering terkena penyakit. Makanya penting banget buat jaga kebersihan, kesehatan, dan jangan percaya sama siapapun ya. Sekarang kita bahas hal yang paling penting, yaitu cara mencegah PMS biar hidup tetap sehat. Nomor 1, setia pada satu pasangan. Nomor 2, pakai kondom dengan benar jika sudah menikah dan aktif secara seksual. Yang ketiga, jangan pernah berbagi jarum suntik. Nomor 4, rajin periksa kesehatan. Sekarang tes PMS gampang banget loh. Nomor 5, vaksin HPV dan hepatitis B untuk pencegahan dari dini. Nomor 6, jaga kesehatan organ reproduksi. Kemudian yang nomor 7 adalah menghindari narkoba dan alkohol. Karena apa? Karena bisa bikin kita melakukan hal yang berisiko. Dan yang paling penting, kalau kalian ada keluhan, jangan takut untuk konsultasi ke dokter. Intinya, jaga diri, jaga pergaulan, dan jangan malu untuk belajar kesehatan. Teman-teman, PMS bukan cuma soal penyakit, tapi juga soal tanggung jawab dan kesadaran. Mulai sekarang, yuk jadi generasi yang paham dan peduli tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Berani tahu, berani bertanya, dan berani jaga diri. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sekarang kalian
kalian udah pada tahu kan PMS itu apa? Nah, kalian juga jangan lupa sebarin informasi-informasi dari kita ke teman-teman kalian ya. Dan jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. See you!